Halo guys, selamat datang di channel Andrea Marens. Kali ini kita lanjutkan pembahasan seputar CVT lagi ya. Kalau kemarin kita baru aja bahas tentang puli yang dibubut, kali ini kita bakalan mau bahas soal persilangan dari roller. Nah, itu maksudnya gimana sih? Karena ya pertanyaannya ini sebenarnya juga cukup banyak, seliweran di kolom komentar yang aku bahas tentang CVT. Dan ya aku hanya bisa jawab waktu itu hanya sedikit saja, pendeknya aja ya. Tapi di video kali ini aku akan bakal ngejelasin lebih detail lagi apakah persilangan roller itu bermanfaat atau justru merugikan. Sebelum aku mulai ya, aku juga tidak ada bermaksud untuk menjelekkan suatu produk, tidak ada menjelekkan seseorang atau mungkin bengkel toko ya. Sekali lagi, aku tidak ada bermaksud. Ini kalian ambil mindsetnya, logikanya aja, karena yang aku bahas adalah realitanya. Jadi guys ya, pertanyaan ini sebenarnya sama semua ya, yaitu apakah persilangan roller di Matic itu diperbolehkan dan juga aman? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Kalau aku jawab secara singkat ya, sebenarnya sih ya boleh-boleh aja, tapi nggak disaranin. Lalu apakah aman? Ya aku hanya bisa bilang ya aman sih untuk jangka pendeknya, untuk jangka menengah panjangnya kagak. Kalau kalian yang belum tahu roller itu apa ya, roller itu seperti ini ya. Mohon maaf ya, ini rollernya agak sedikit buluk ya. Ini karena bekas pakaiku dulu, dan ini mereknya TDR ya. Ini logonya ya, TDR ya, bekas aku dulu pakai dan memang aku simpen buat konten sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian belum tahu definisi roller itu apa ya, kalian bisa nonton di sini ya. Aku sudah pernah bahas dulu sebelumnya, atau linknya sudah aku taruh di kolom description, jadi kalian bisa nonton nanti kalau kalian memang pengen tahu definisi dari roller itu apa ya. Kalau roller itu seperti ini pokoknya ya, dan adanya 6 biji di setiap pemakaiannya. Kenapa nggak pakai 4 biji? Kenapa nggak pakai 3 biji, 2 biji, 1 biji, 5 biji, atau 7 biji, 8 biji, 9 biji, 10 biji ya? Aku nggak tahu ya. Itu tanyakan aja sama pembuatnya dari setiap pabrikan ya. Tapi setauku di Matic Yamaha, Honda, Suzuki itu makainya 6 biji ya. Aku nggak tahu kalau di Matic lain apakah ada di bawah ini dan ada di tes ini ya. Aku nggak. Tapi untuk yang di Indonesia semuanya memakai 6 biji. Untuk pemasangannya itu setauku ya memang wajib banget pakai 6 biji, dan dipasangnya itu seperti ini di rumah rollernya ya. Dan ini seperti gambar segitiga. Ntar lu, apakah ini cinta segitiga? Kenapa kita ngomongin soal sinetron ya? Jadi ini bahas CVT atau sinetron sih? Dan roller itu dipasangkan dengan berat yang sama rata ya, itu sudah wajar banget dan itu standar dari pabrikan. Alias tidak ada perbedaan 1 gram pun dari 6 ini ya. Jadi misalnya kalian beli roller itu pasti, misalnya kalau kalian beli yang 14 gram itu pasti 14 itu sudah pasti ya. Kalau kalian beli 12 ya 12 semuanya. Nggak mungkin kalian belinya itu di satu paket gini ya, bisa 12, bisa 13, 14. Nggak mungkin ya. Stokku nggak mungkin, kecuali kalau kalian belinya itu di toko yang jualnya per pieces atau per biji ya, bukan satu seperti ini ya, mungkin bisa terjadi seperti itu. Kenapa sih orang pengen ganti roller ya? Sudah pasti untuk meningkatkan performa motor, entah itu di akselerasi, entah itu di top speed. Kalau semakin ringan rollernya dari roller standar itu biasanya lebih ke akselerasi, tapi kalau rollernya lebih berat daripada standar bawaannya atau standar aslinya itu biasanya lebih ke top speed. Dan kalau kalian ganti itu sewajarnya adalah dengan ukuran yang sama. Misalkan Matic kalian itu standarnya 15 gram dan kalian pengen nyari akselerasi, ya udah pasti diturunin dong dari misalnya 15 ke 14 atau 13. Atau kalau kalian pengen nyari top speed itu dinaikin, jadi misalnya ke 16 atau 17 gram. Tapi ada juga yang memainkan roller dengan cara mixing atau disilangkan, atau istilahnya ya persilangan roller. Nah, bingung kan? Oke, bakal aku jelasin. Persilangan roller itu adalah penggunaan roller yang beratnya itu dicampur. Ini contohnya aja ya. Berat roller standar Matic kalian itu anggap aja di angka 10 gram. Kemudian diganti tapi disilangkan
Misalnya seperti pakai 9 gram 3 biji dan 11 gram 3 biji. Atau bisa menggunakan roller standarnya 3 biji dan di mixing mungkin dengan 9 gram 3 biji atau 11 gram 3 biji. Dan masih banyak lagi kombinasi persilangan roller lainnya. Bahkan ada juga loh yang lebih ekstrim. Pertanyaan pertama, efeknya apa sih? Biasanya persilangan itu ada efeknya ya, efek untuk kayak meningkatkan performa itu ada beneran. Tapi efeknya itu bisa dibilang ya mungkin sebagian orang bisa menganggap bahwa tidak terlalu ngefek, tapi ada sebagian orang juga menganggapnya itu efeknya oke banget. Jadinya hasil persilangan dari roller itu biasanya menghasilkan power delivery yang sesuai dengan riding style dari rider itu. Dan ini sangat disarankan untuk motor yang berkebutuhan khusus seperti motor balapan, kompetisi, atau race. Tapi tidak disarankan untuk pemakaian harian. Ya, ini aku bilang tidak disarankan. Tapi kalau kalian mau pasang ya terserah, boleh-boleh aja. Tapi ya dari aku tidak disarankan. Pertanyaan nomor 2, kok bisa? Sama seperti video yang aku menjelaskan soal puli yang dibubut. Selalu ada efek negatifnya atau efek yang bisa dibilang merusak hasil dari persilangan roller-roller tersebut. Kenapa aku bisa menyarankan untuk motor yang berkebutuhan khusus seperti balapan, race, kompetisi ya, itu karena memang kan diperuntukkan ya, jadi untuk mencari performa yang sesuai. Nah, ketika motor itu sudah selesai event, sudah selesai balapan, sudah selesai race, itu motor yang nggak disimpan tapi ya dibongkar lagi, dicari part-part yang rusak. Nah, misalnya kalau rollernya rusak ya udah harus diganti. Tapi kan mereka ada sponsornya dan itu gratis. Ya beda dong. Pertanyaan nomor 3, masa sih kalian mau gonta-ganti roller dalam jangka waktu pendek? Gini ya mas bro ya, persilangan roller itu mempunyai efek mempersingkat umur roller, terutama roller yang punya ukuran lebih ringan. Jadi istilahnya itu adalah cepet haus. Kalian pasti bingung kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena pemakaian roller yang ukurannya atau beratnya tidak sama rata. Selain itu akan timbul bunyi-bunyi yang cukup berisik atau getaran yang berlebih dari rumah roller itu, dan rumah roller juga berpotensi cepat tergerus atau terkikis. Dan paling parahnya adalah itu bisa merembet ke part-part lain yang ada di CVT. Jadi ya, kalau ditanya seberapa sih dampak atau impact persilangan roller atau mixing roller ini, ya gimana ya? Aku hanya bisa bilang ini tuh bukan matematika gitu. Roller CVT itu bukan matematika ketika disilangkan. Jadi kalau kalian berpikir bahwa ya ini sama dengan rumus matematika, ini salah. Contoh ya, kalau persilangan roller antara 19 gram dan 11 gram itu tidak akan menghasilkan hasil yang sama dengan roller 10 gram. Bukan berarti ya begitu kalian pakai 11 sama 9 tengah-tengah di 10, enggak. Atau kalian menyilangkan 10 dan 14 itu menghasilkan di angka 12, enggak sama ya. Jadi beda banget ya, tidak sama. Kalau kalian tanya pendapatku soal persilangan roller pada CVT ini ya, jawabanku adalah ya terserah kalian. Kalian mau pakai persilangan atau kalian mau sama rata, itu terserah kalian ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja dan tidak dilarang. Tapi kalau saranku adalah jangan disilangkan ya, pakai aja yang sama rata dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian main racing itu sebenarnya adalah untuk harian yang jangka panjang, butuhnya itu adalah ketahanan atau durability. Bukan berdasarkan dari ego kalian yang penting kenceng, yang penting enak, yang penting bisa gaspol, tapi melupakan yang namanya adalah ketahanan dari part-part yang kalian pakai. Sebagai penutup, aku hanya bisa bilang jangan mau digoblok-goblokin dengan racing, atau bahasa Balinya, deblok-blokin aja racing. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andre Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.